Baik teman-teman, mungkin pertanyaan selanjutnya akan langsung dari teman-teman yang ada di sini, nggih. Kita ambil 2 pertanyaan dulu. Ada yang mau bertanya mungkin? Silahkan. Ya, selamat malam Pak Faiz. Izin bertanya, karena ini saya di usia pernikahan gitu ya, maksudnya 25 kan udah ini ya. Gitu. Nah, pertanyaan saya itu gini, kalau nggak salah itu di hadis apa di ayat itu menjelaskan bahwa pernikahan itu separuh dari agama seseorang kan kayak gitu. Nah, menurut Pak Faiz itu apa sih yang dimaksud dengan menikah itu artinya separuh agama kayak gitu? Apakah misalnya jodoh kita misalnya itu orang yang ahli agama, jadi kita separuhnya itu ahli agama atau bagaimana gitu? Ya mungkin itu dulu Pak. Terima kasih. Oke, baik. Ini saya jawab sejauh yang saya pahami. Mas siapa? Mas Putra, umur 25 ini sampean sudah sunnahnya menikah memang 25. Kalau 26 sudah tidak sunnah. Sudah kelewat kan. Rasulullah nikahnya umur 25. Begini, nikah itu menyempurnakan agama karena ada sangat banyak amal ibadah keagamaan yang itu memerlukan pasangan. Ada banyak kebaikan-kebaikan yang bisa dijalankan kalau kita ada pasangannya. Meskipun ya bukan berarti kalau tidak ada pasangan kita tidak ada kebaikan yang bisa dijalankan, tidak ada ibadah. Ada ibadah-ibadah. Wong nikah sendiri itu kan juga ibadah sebenarnya. Berarti yang belum nikah belum dapat pahalanya menikah. Kemudian berdua dengan istri misalnya, itu kan juga ibadah. Kalau orang sudah punya istri misalnya Mas Putra, kalau sedang sholat tahajud membangunkan istrinya, kemudian sholat tahajud berdua. Kalau belum punya istri kan tidak ada yang dibangunkan, tidak ada yang membangunkan, pahalanya masih belum utuh dan lain sebagainya. Jadi ada banyak nanti amalan-amalan itu yang jadi utuh ketika berdua, dan ada banyak amal-amal khusus yang itu hanya bisa dijalankan ketika sudah menikah. Bayangkan kalau belum menikah, misalnya Mas Putra masih pacaran. Ketika pacaran itu setiap kali nyenggol pacarmu kan dianggap dosa itu. Tapi sebaliknya 180 derajat kalau sudah menikah, setiap kali nyenggol pacarmu itu nilainya ibadah. Jadi kalau belum nikah itu ketemunya kesenggol ting, dosa, ketemu lagi ting, dosa lagi. Tapi kalau sudah nikah kebalikannya, setiap kali senggolan berbuah pahala. Jadi itu makna luasnya bahwa ya agamamu akan utuh lengkap jika kamu sudah menikah. Nah, ini menarik kalau saya kaitkan ada satu hadis itu. Rasulullah satu ketika ada 3 orang sahabatnya yang sangat serius ingin beragama sampai tidak mau menikah. Jadi ada 3 orang sahabat, semuanya bersumpah. Yang satu bersumpah, saya tidak akan tidur, saya akan bangun terus tiap malam untuk sholat. Yang kedua bersumpah, saya tidak akan buka puasa, tiap hari saya akan puasa terus. Yang satu, saya tidak akan nikah, pokoknya hidupku sepenuhnya untuk agama saja. Nah, terus jawabannya Nabi, yo, kata Rasulullah, aku ini Nabi, tapi aku ya tidur dan bangun sholat malam. Aku ya puasa ya buka puasa. Dan aku menikah. Nah, ini menunjukkan bahwa ya kalau ingin seperti Rasulullah, mengikuti sunnahnya Rasulullah, ya tidur ya bangun. Tidak menyiksa diri bangun malam terus. Ya puasa ya buka puasa, ya ndak puasa terus-terusan. Ya menikah. Nah ini nanti hadis ini belakangnya kalimatnya terkenal sekali. Faman rohiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku yang tadi ini, termasuk menikah tadi ya tidak termasuk umatku. Nah, wah itu bagaimana bisa sempurna agamanya kalau tidak diakui sebagai umatnya oleh Nabi. Jadi ini gambaran betapa orang yang
sudah menikah itu kalau bulu tangkis itu dia menang set sudah dibandingkan yang belum nikah. Jadi dia sudah punya fasilitas lebih untuk nambah pahala. Nah, iya. Makanya kalau sudah ada calonnya, kalau sudah merasa mampu, ayo menikah, enggak usah ragu-ragu. Ini untuk semuanya saja yang jomblo. Ini bukan nasihat tapi dorongan untuk segera. Karena Nabi kan juga mendorong itu kan. Famanistato'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Jadi wahai anak-anak muda ya maksarus sabab, kalau sudah mampu menikah, menikahlah. Nah, karena di situ ada banyak sekali manfaat. Fa'innahu ahuddu lil basar wa ahsana lil farj. Itu kalimat selanjutnya kalau dalam hadis, lebih menjaga diri kita baik mata maupun kemaluan. Baik, saya kira itu ya Mas Putra. Berarti ya tinggal berdoa serius dan jangan jadi penakut. Itu saja menurut saya. Baik. Baik, pertanyaannya sangat menarik nggih, Mas Putra. Dan semangat untuk segera menjemput jodohnya. Untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Muhajir. Mungkin pertanyaannya berkelanjutan dari tadi tentang perkawinan, karena kalau membahas perkawinan itu menarik. Ya, apalagi yang baru-baru terakhir ini trending ya, atau baru viral ya, terkait dengan pernikahan beda agama kayak gitu. Memang manusia itu kan salah satu fitrahnya diberikan rasa cinta, baik mencintai maupun dicintai. Nah, kadang manusia itu tidak bisa membendung mau mencintai siapa atau dicintai siapa. Nah, di masyarakat kita banyak ada beberapa orang yang itu mencintai, mungkin ditakdirkan atau apa istilahnya, tapi dia ditakdirkan mencintai yang lain beda agama kayak gitu, sehingga ya berakhir ke pernikahan beda agama kayak gitu Pak. Nah, pertanyaan saya, menurut Bapak sendiri, bagaimana pernikahan beda agama itu hukumnya seperti itu Pak? Oke, terima kasih. Baik, saya jawab, tapi sesuai bidang saya. Karena kalau maunya jawaban halal atau haram kemudian dan lain sebagainya, tanyanya harus ke ulama fikih. Jadi yang ngerti fikih. Jadi nanti begini, sejauh yang saya tahu memang ada beda tafsir tentang ayat nikah beda agama itu. Beda tafsir berarti beda pemahaman tentang apakah boleh saya nikah dengan beda agama. Kalau boleh itu boleh yang laki-laki, yang non-muslim atau perempuan non-muslim dan lain sebagainya. Ini ada beberapa tafsir yang berbeda-beda di kalangan para ulama. Maka kalau saya ya versi filsafatnya begini. Silahkan orang meyakini sesuai yang dia anggap benar, sesuai yang dia anggap baik. Nah, kalau kebetulan ternyata yang dia hayati itu tidak cocok dengan pengalamannya, misalnya begini seperti tadi Mas ya, aku kok ya jatuh cinta dengan yang non muslim ya, padahal menurutku tidak boleh aku itu nikah dengan non muslim. Nah, ini kan problem menurut saya. Itu lepas dari yang fikihnya tadi. Kalau fikihnya monggo teman-teman standpointnya mana. Seandainya kok sudut pandangnya ini ternyata menggelisahkan teman-teman sendiri, mungkin saya menurut saya haram itu menikahi non muslim, kok ya aku jatuh cinta dengan non muslim, ini kan terus jadi problem. Nah, ini terus membahasnya kan berarti aspek cinta tadi ya. Kalau bahasanya anak dulu itu selalu bilang ya cinta kan tidak harus selalu memiliki, kan mesti ngono. Ini ya abot memang. Itu kan sama saja dengan misalnya ya, kok aku suka ya dengan orang itu padahal dia sudah punya suami loh, punya istri, kan begitu. Untuk sesuatu yang memang tidak boleh. Ya kalau memang tidak boleh sesuai keyakinan kita itu tidak boleh, ya kita harus berjuang untuk tidak ke sana. Jadi kalau itu memang keyakinan kita itu haram, ya jangan ditabrak.
Jangan kemudian nyari-nyari yang ringan saja deh, nah boleh dasar saja, itu padahal keyakinan kita awalnya memang tidak boleh, ya itu kan berarti nabrak keyakinan kita. Terkecuali kalau memang sejak awal ya pendirianku boleh. Jadi, karena nikah itu bagaimanapun litas kuno untuk kita saling tenang. Jadi tidak untuk senang-senang sesaat, tapi untuk biar kita bisa seumur hidup nyaman, tenang, tentram berdua dalam rangka nanti ya tentu saja kembali ilaihi rojiun kepada Allah. Maka bukan berarti dilarang mencintai. Cintailah tetap. Yang dilarang kan menikahinya. Ya. Jadi kalau dalam teman-teman ngikuti ngaji filsafat yang sesi cinta itu kan ya memang cinta itu justru menjaga yang kita cintai dari hal-hal yang nantinya akan menyusahkan dia, merepotkan dia, menggelisahkan dia, dan lain sebagainya. Jadi cinta itu justru ada unsur care-nya, pedulinya. Cinta itu tidak hanya passion, mengikuti rasa yang dalam hati, tapi juga peduli. Nanti kalau saya nikahi dia ini ada masalah mungkin di belakang ada, nah, apalagi saya selain beda agama juga tidak punya kerjaan, selain itu masalah mesti tak jaga dulu deh, enggak dulu. Jadi cintailah tetap meskipun mungkin sesuai keyakinan kita terus tidak kita nikahi. Jadi kalau menurut saya itu kalau ada masalah di bidang ini yo silahkan teman-teman merujuk yang dipercaya masing-masing. Jadi monggo fikihnya ya tanya ke ulama yang ahli fikih. Setelah itu kok dirasa wah Pak saya menganggap yang ini haram, tapi kok saya malah jatuh cinta ke situ. Yo siapa yang melarang jatuh cinta? Iya, cinta itu memang anugerah dari Allah kok. Tapi menikahi siapa itu keputusan kita. Nah maka atas dasar cinta inilah nanti silahkan kamu putuskan engkau nikahi atau tidak engkau nikahi. Sesuai dengan keyakinanmu. Karena saya yakin boleh, ya saya nikahi Pak sebagai ekspresi dari keseriusan cintaku. Karena saya yakin tidak boleh Pak, maka saya tidak menikahi, tapi saya tetap mencintainya, memberikan yang terbaik untuknya meskipun tidak jadi pasangannya. Ya, kan bisa begitu. Jadi tidak harus dibuat ruwet dan tadi saya tegaskan para ulama itu beda-beda, ya itulah memang manusia. Jadi pemahamannya orang itu tidak bisa kita memaksa orang agar pendapatnya sama. Jadi fitrahnya manusia itu memang ya beragam. Yang kemarin rame itu kan ketika masing-masing pandangan memaksa orang setuju dengan perspektifnya, terus jadi konflik. Yang sering jadi masalah kan di situ. Padahal kan kita sudah menerima bahwa manusia itu ya macam-macam pendapatnya, macam-macam pandangan. Boleh kita menyatakan pandangan kita, yang nggak boleh memaksakan, apalagi dengan keras, apalagi secara zalim pada orang yang beda pandangan dengan kita. Jadi monggo saja. Kalau level fikihnya menurut saya ya karena ada beda-beda pendapat, silahkan jalankan sesuai yang diyakini. Tapi level cintanya tadi bukan berarti terus tidak menikah berarti berhenti mencintai. Kalau karena tidak jadi menikahimu, sekarang cintaku bubar saja, ya kemarin bukan cinta sebenarnya. Ada pamrih-pamrihnya pasti. Entah pamrih kesenangan atau pamrih apa pasti ada. Ya, saya kira itu Mas jawaban dari saya. Ini bukan mengelak jawab, Isone jawab seperti itu. Secara fikihnya saya tidak ahlinya, nanti malah bahaya kalau tak jawab. Okay. Baik, begitu semoga menjawab Mas Aji. Menarik sekali Pak Faiz tema pertanyaan tentang pernikahan tadi Tapi ada satu poin yang mungkin saya sedikit nyambung sama pertanyaan dari beberapa teman-teman santri online terkait dengan pilihan kita tadi untuk menikahi atau tidak menikahi seseorang yang berbeda agama dengan kita itu kan bertolak dari prinsip nilai sama keyakinan kita dan kesadaran kita juga Pak Faiz nih. Terus ada pertanyaan Pak Faiz, apakah setiap kita dapat memastikan bahwa kita itu dalam keadaan sadar Pak Faiz? Nah, lalu bagaimana kita bisa mengontrolnya? Gitu.
Bagaimana memastikan kita dalam keadaan sadar. Ini nyambung kalau temanya ngaji filsafat yang tema mindfulness. Kalau tidak salah ya. Saya lupa ini mindfulness itu yang rekamannya berisik apa enggak. Yang kemarin zoomnya kacau apa enggak, aku ya lali. Mindfulness itu gini. Jadi ya pasti orang itu enggak ada kok yang 100% full hidupnya dalam kontrol dirinya sepenuhnya. Kalau butuh teori, ini teori dari Freud. Jadi kadang-kadang bawah sadar kita itu ya suka main juga, mengacaukan kesadaran kita. Tapi kalau bisa, kita itu mengontrol kesadaran kita saat kita memang sadar. Ini mindfulness itu kan misalnya ya, ketika sedang kajian kayak gini ya kita pikiran kita di sini, fokus kita di sini, kemudian sepenuh hati, sepenuh jiwa kita ada di sini. Ini mindfulness. Akhirnya kita bisa menikmati, merasakan momen ini. Karena ada orang itu fisiknya di sini, ya diajak ngomong bisa jawab, tapi pikirannya ngelambiar kemana-mana, kesadarannya ndak ada di sini. Yang ada di pikirannya, waduh nanti gimana ya kalau ada ini ada itu. Wah itu namanya ndak mindful. Misalnya teman-teman yang sekarang sedang rekam ini, yang lain fokus ke materi, dia mikir ini rekamannya jadi ndak ya, nanti bagus ndak ya. Fisiknya ada di sini, tapi pikirannya ada di mana-mana. Ini namanya ndak mindful, ndak sadar tentang situasi dan kondisi saat ini. Pikirannya kemana-mana terus. Nah itu tadi yang ditanyakan tentang kesadaran. Jadi kalau kita ingin hidup ini nyaman, nikmat, enak, itu kalau bisa kita mindful. Pas makan misalnya, kita nikmati apa yang ada di depan kita, makanan ini, apapun situasinya, enak tidak enak, kita nikmati sekarang saat ini. Kalau kita sambil makan, sambil mikir, harusnya menunya seperti menu yang kemarin, yang lebih enak, mikirnya ke sana, tidak bisa menikmati yang sekarang, yang di sini. Jadi itu jawaban tentang kesadaran. Memang manusia itu lebih sering melayang, lebih sering tidak mindful menjalani hidupnya. Biasanya pikirannya terdistraksi, sering kemana-mana. Tapi orang yang bisa bahagia, bisa menghasilkan sesuatu, itu biasanya orang yang sadar dan mindful menjalani hidupnya. Jadi sepenuh hati, sepenuh jiwa. Kayak saya ini kalau misalnya sedang banyak pikiran, misalnya ngomong kayak gini, ngomong aja sih, tapi pikiran kemana-mana. Itu biasanya akan lebih bagus kalau saya lebih konsentrasi ngomongnya apa, yang diaminin apa. Ngaji filsafat juga kadang-kadang kan ada ngelanturnya sedikit-sedikit. Itu biasanya ketika sudah tidak mindful lagi, mungkin karena capek, terus sudah hampir 2 jam ngomongnya ngelantur kemana-mana sudah. Nah itu ketika pikiran lelah, terus jadi tidak mindful. Meskipun kita juga tidak bisa maksa orang untuk tegang, kenceng, serius terus-menerus. Tapi kalau bisa untuk hal-hal penting dalam hidup kita, kita putuskan, kita jalani dengan penuh kesadaran. Mindful itu kalau dalam bahasa agama, kalau sholat itu namanya khusyuk. Definisi mudahnya, hadirnya hati. Jadi, hatinya ikut hadir di sini, tidak kemana-mana. Nah, itu namanya sadar. Ya, okay. Baik Pak Faiz, sangat menarik sekali uraian tadi, dari pemantik-pemantik pertanyaan dari teman-teman juga sangat bergizi, jadi kita bisa banyak belajar, semoga bisa mengambil manfaat nggih. Baik teman-teman, untuk sesi kali ini pertanyaan dan berbincang-bincang dengan Pak Faiz sudah menunjukkan waktu untuk harus berpisah, jadi saya tutup dulu. Terima kasih Pak Faiz atas kesempatannya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menyimak dan sudah mendengarkan dengan penuh kehadiran hatinya. Jadi saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.